Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10, saat ini Bapak akan mengajak kalian untuk belajar mengenai materi fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti daring yang Bapak sampaikan dalam video ini, anak-anak diharapkan dapat menunjukkan rasa ingin tahu terkait pengertian, ciri, sejarah, dan juga tokoh sosiologi secara tepat. Langsung pada pembahasan yang pertama, pengertian sosiologi. Perlu digarisbawahi bahwasanya tidak semua ahli sosiologi itu mendefinisikan sosiologi secara eksplisit, jelas dan tertulis. Jadi tidak semuanya itu langsung mengakui bahwa dirinya itu mengemukakan sosiologi, mendefinisikan sosiologi. Bahkan banyak yang tidak merasa dan tidak mengakui bahwa dirinya itu seorang sosiolog. Namun para ahli setelahnya itu yang membaca tulisan dari tokoh-tokoh pendahulu itu mengkategorikan atau mencuplik definisi sudut pandang yang telah dituliskan oleh tokoh-tokoh yang terdahulu. Jadi beberapa tokoh antara lain ada Ibnu Khaldun. Ini tidak merasa bahwa dirinya itu adalah seorang sosiolog, tapi sudut pandangnya, kemudian cara berpikirnya itu bisa dimasukkan dalam kategori seorang yang memiliki paradigma sosiologi. Dan pada awal mulanya sosiologi itu berkembang dari filsafat. Jadi banyak tokoh filosof yang menyumbangkan pikirannya untuk cikal bakal munculnya ilmu sosiologi. Baik, kita mulai dari Agus Comte. Agus Comte ini mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena sosial dengan hukum-hukum tetap yang menjadi objek investigasinya. Jadi Agus Comte ini merupakan tokoh yang lahir pada tahun 1798, masih pada masa perkembangan ilmu pengetahuan alam yang sangat gencar pada masa itu ya. Jadi pemikirannya itu masih pemikiran yang positifis. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada juga seorang tokoh yang bernama Max Weber. Jadi Max Weber ini seorang sosiolog yang mendefinisikan sosiologi itu mempelajari tindakan-tindakan sosial. Jadi tindakan sosial yang terjadi dalam masyarakat itu merupakan kajian dari sosiologi. Maaf, ini ada kekeliruan ya, R-nya ini seharusnya nggak ada. Jadi Max Weber. Selanjutnya ada juga pemikiran dari Karl Marx. Bacanya Karl Marx. Jadi Karl Marx ini adalah seorang ekonom pada masanya. Jadi sudut pandang yang paling dia perhatikan itu adalah perbedaan kelas antara borjuis dan proletar. Pada masanya banyak sekali penindasan yang dilakukan oleh kaum ekonomi atas terhadap kaum ekonomi bawah. Jadi bangsawan, pengusaha di masa itu sangat sewenang-wenang kepada para buruh, petani dan yang lain-lain. Sehingga sudut pandang yang dikaji oleh Karl Marx ini adalah sudut pandang perekonomian dan dampaknya terhadap sosial di masyarakat. Itu Karl Marx. Selanjutnya ada Ferdinand Tönnies dan juga ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini lebih kepada sudut pandang sosiologi agama begitu ya, di mana manusia itu hidup yang dengan memiliki solidaritas yang tinggi dan saling membutuhkan. Ya, Ibnu Khaldun ini merupakan tokoh kelahiran Timur Tengah ya. Jadi seperti ini penampakannya ya. Selanjutnya anak-anak, tidak semua Bapak sampaikan. Kalian silahkan nanti cari pengertian sosiologi dari Ferdinand Tönnies dan Ibnu Khaldun ya, untuk tindak lanjut
materi yang pertama ini. Selanjutnya anak-anak, kita masuk pada bahasan sejarah sosiologi. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, sosiologi itu tidak langsung muncul begitu saja, melainkan bermula dari proses-proses, ya. Prosesnya itu pada awal mula kemunculan itu banyak filsafat yang mengkaji tentang kehidupan bermasyarakat. Ya, salah satunya tadi ada Ibnu Khaldun dan lain-lain, ada Aristoteles dan yang lain-lain, itu banyak mengkaji tentang kehidupan masyarakat, ya. Mereka tidak merasa sebagai seorang sosiolog walaupun banyak pikiran-pikiran mereka, ide-ide mereka yang menjadi cikal bakal munculnya ilmu sosiologi. Jadi filosof-filosof klasik dulu menyumbangkan banyak ide untuk lahirnya ilmu sosiologi. Kemudian di abad ke-19 muncullah filsafat-filsafat sosial, dan pada abad tersebut lahirlah sosiologi, ya. Sosiologi mulai muncul di abad ke-19. Dan pada akhirnya di abad 20 ada teori-teori sosiologi mikro. Jadi mulailah muncul pemikiran-pemikiran yang spesifik terkait dengan pembahasan sosiologi. Kemudian di akhir abad 20 itu sudah muncul yang namanya sosiologi modern. Banyak tokohnya. Ada Anthony Giddens, ada yang lain-lain, ya. Itu membahas tentang kehidupan masyarakat modern, ya, seperti itu sejarah awal dari sosiologi, ya, singkatnya seperti itu. Selanjutnya anak-anak, kita masuk dalam ciri-ciri sosiologi. Setelah tahu sosiologi itu merupakan ilmu yang baru dan sudah bisa diterima, sosiologi bisa dilihat dari 4 ciri. Ciri yang pertama adalah empiris. Empiris itu didasarkan pada realitas di lapangan dan tidak spekulatif. Maksudnya bagaimana? Sosiologi itu membahas apa-apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, ya. Dan itu benar-benar terjadi, tidak ada unsur dugaan, tidak ada unsur spekulasi. Jadi apa adanya, itu maksud dari empiris. Yang kedua, teoritis. Ilmu sosiologi itu merupakan ilmu yang teoritis, disusun secara sistematis dengan abstraksi. Jadi sosiologi juga merupakan ilmu yang banyak kemudian memunculkan teori-teori, ya, banyak memunculkan teori-teori dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat, ya. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam masyarakat itu dikaji, ya. Kemudian non etis, maksudnya apa? Non etis itu tidak memihak, tidak menilai, begitu, ya. Non etis maksudnya tidak menilai, tidak memihak. Jadi ketika mengkaji suatu fenomena, sosiologi itu hanya sebagai ilmu yang mengkajinya saja, tidak menjadi penentu benar dan salah. Hanya melihat prosesnya, awal mulanya, dan dampaknya. Jadi ada sebuah proses, ada sebuah gejala dalam masyarakat, itu dilihat penyebabnya, bagaimana prosesnya hingga muncul yang namanya dampaknya. Ada dampak yang baik, ada yang buruk bagi masyarakat yang dilihatnya. Itu ciri-ciri sosiologi yang 4, secara singkat sudah Pak Yusuf sampaikan. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu objek kajian sosiologi. Sosiologi memiliki 4 kajian objek, ya. Yang pertama adalah hubungan interaksi, ya, atau interaksi individu dengan individu lain. Dalam sosiologi, manusia yang seorang itu namanya individu. Jadi bukan diistilahkan manusia, tapi menggunakan kata individu. Jadi ada hubungan satu individu dengan individu yang lain, itu dikaji, ya, kedekatan ataupun permasalahan ataupun hubungan relasinya. Nah, itu dikaji dalam ilmu sosiologi.
Selanjutnya hubungan antar individu dengan kelompok. Nah, individu berarti seorang manusia dengan kelompok. Kelompok itu berarti beberapa individu yang terkumpul, lebih dari dua. Contoh, misalnya ada sebuah presentasi yang dilakukan oleh seorang individu mempresentasikan hasil karyanya di depan forum. Nah, itu individu dengan kelompok. Kemudian yang ketiga, hubungan antara kelompok dengan kelompok lain. Contohnya kita bisa lihat musyawarah antar desa, musyawarah antar organisasi. Itu merupakan hubungan antar kelompok dengan kelompok. Tentu saja yang namanya hubungan itu tidak selalu dalam kondisi yang kondusif. Bisa saja hubungan yang tidak kondusif seperti konflik, pertikaian, pertentangan dan lain-lain. Itu juga bisa kita gunakan sosiologi untuk mengkajinya. Yang keempat, proses yang timbul dari hubungan tadi yang terjadi ya. Bagaimana prosesnya kita lihat, mulainya atau asal mulanya, kemudian saat terjadinya dan dampaknya, itu juga dilihat dalam ilmu sosiologi. Jadi begitu anak-anak kelas 10, Bapak menyampaikan secara singkat. Setelah ini kalian boleh bertanya melalui WA group apa yang belum kalian pahami dari penyampaian Bapak, begitu ya. Selanjutnya jangan lupa anak-anak, Bapak tadi memberimu sebuah aktivitas di rumah berupa mencari definisi sosiologi menurut Ferdinand Tonis dan definisi sosiologi menurut Ibnu Khaldun. Nanti ditulis di buku, setelah itu kamu foto, kamu kirim ke grup WA, beri nama, nomor absen, begitu ya. Jadi selamat menjalankan aktivitas di rumah. Semoga kalian senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian, semoga bisa cepat bertemu di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.